warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Peserta didik kelas 3 yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita akan kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Sebagaimana yang telah kita jalankan 2 kali pertemuan, kita telah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan daring atau dalam jaringan, dan hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Hari ini kita akan masuk pertemuan ketiga, yaitu tentang membaca surat An-Nasr. Sebelumnya kita telah melakukan 2 kali pertemuan, yaitu kita telah belajar tentang sikap mandiri dan sikap percaya diri Rasulullah. Tentu anak-anak Bapak sudah menguasai dan mempelajarinya, dan jangan lupa senantiasa mengulang pelajarannya di rumah. Untuk itu, untuk pertemuan hari ini kita sama-sama membuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak Bapak semuanya, mari kita membuka pelajaran kita tentang membaca surat An-Nasr. Tentunya anak Bapak sudah mempersiapkan segala hal yang bisa menyangkut pelajaran kita pada hari ini, terutama Al-Quran. Silakan dibuka Al-Qurannya, surat An-Nasr, surat yang ke-110. Kita akan mempelajari hari ini tentang membaca surat An-Nasr. Baiklah anak Bapak, sebelum kita masuk dalam membaca surat An-Nasr ini, mari kita lihat dulu apa tujuan dari pelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mendengarkan dan menyimak video tentang membaca surat An-Nasr, peserta didik tentu dapat membaca surat An-Nasr dengan bacaan tajwid yang benar. Anak-anak Bapak akan mampu nanti akan membaca surat An-Nasr itu dengan bacaan yang benar, dengan memperhatikan dan menyimak secara bersama materi atau bacaan surat An-Nasr dalam video yang Bapak kirimkan ini. Tentunya sebelum membaca Al-Quran ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hendaknya yang membaca Al-Quran harus berniat ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah, bukan karena ingin mencari dunia atau mencari pujian. Dan disunahkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih, artinya anak Bapak sudah menggosok gigi atau sekurang-kurangnya sudah berkumur-kumur, membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulutnya. Kemudian disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci, berarti suci dari hadas dan najis. Nah, tentunya anak Bapak sudah mandi dan sudah ambil wuduk dan dalam keadaan suci dan menutup aurat. Mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran, jangan membaca Al-Quran di tempat yang kotor seperti di kamar mandi atau di tempat kita membuang sampah. Nah, tapi dianjurkan dan disunahkan kita membaca di tempat yang suci. Kemudian sangat dianjurkan untuk menghadap kiblat. Kemudian memulai dengan membaca ta'awuz dan membaca basmalah pada setiap awal surat, dan serta hendaknya membaca Al-Quran itu dalam keadaan khusyuk dan berusaha mentadaburi atau mengambil, merenung atau mempelajari atau merasakan dalam hati kita tentang ayat-ayat kita baca. Baik, silakan dibuka Al-Qurannya surat An-Nasr. Kita akan coba membacakan ke seluruh ayatnya. Ada 3 ayat. Untuk sesama, silakan dengarkan pertama kali Bapak akan membacakan bacaan surat An-Nasr dengan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan
nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sekarang kita cobakan membaca per ayatnya. Perhatikan anak Bapak, bacaan surat An-Nasr. Perhatikan di sini yang Bapak garis ada idza. Idza di situ ada namanya mad asli atau mad tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat atau. Kemudian perhatikan lagi yang Bapak garis ada huruf jaa. Itu panjangnya 2,5 alif, disebut dengan mad jaiz atau itu adalah mad wajib muttasil. Kemudian ada la, loh, Allah. Lafaz Allah dibaca tebal karena huruf sebelum lafaz Allah berbaris di depan. Kemudian ada alif lam qamariyah. Kita cobakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba nama Pak. 1, 2, 3. Iya, bagus. Ya, itu ayat yang pertama. Diulang-ulangi terus, biar anak Bapak semuanya bisa membacanya dengan baik. Selanjutnya kita masuk kepada ayat yang kedua. Perhatikan bacaan surat An-Nasr ayat yang kedua. Ada di situ alif lam syamsiyah, An-Nas, ada nunnya bertasdid, maka dibaca berdengung. Ya, kemudian ada qalqalah sugro, huruf dal. Setiap huruf dal mati masuk qalqalah. Kemudian ada lagi kita berhenti di afwaja. Ja itu adalah disebut dengan mad iwad. Ya. Ikuti bacaan Bapak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ulangi 1, 2, 3. Iya, bagus. Ulang-ulangi terus supaya bacanya tepat. Kita lanjut ayat yang ke-3. Perhatikan di situ ada lagi nun bertasdid. Perhatikan ada nun bertasdid. Kita baca berdengung. Kemudian di tawwaba kita berhenti juga disebut dengan mad iwad. Dipanjangkan bacaan ba. Oke, kita cobakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itulah bacaan per ayatnya sudah Bapak cobakan. Nanti silakan anak Bapak mengulang-ulangi terus setiap bacaan per ayatnya agar bacaannya bagus. Selanjutnya tentu Bapak akan menyampaikan tugas hari ini. Tugasnya anak Bapak hari ini adalah anak Bapak mencobakan membaca surat An-Nasr itu didampingi orang tua. Setelah melihat video ini tentu silakan dicobakan di rumah. Dan kemudian dibuatlah rekaman audio atau video. Boleh rekaman suara saja atau boleh dengan video. Lalu dikirimkan ke WhatsApp pribadi Bapak atau guru PAI yang ada di sekolah. Yaitu Pak Yosep, silakan dikirimkan. Dan setelah itu dikirimkan, kalau ada nanti koreksi dari Bapak, dikoreksi dan diperbaiki kembali. Dan itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Bapak bisa
pelajari surah An-Nasr atau membaca surah An-Nasr itu dengan tepat dan juga bermanfaat. Demikian saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.